Assalamualaikum. Petunjuk teknis PIP Madrasah 2025. Panduan komprehensif pelaksanaan penyaluran dan tata kelola program Indonesia Pintar untuk MI, MTS, dan MA. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan memutus rantai kemiskinan. Visi misi PIP Madrasah 2025 yang pertama, menghapus hambatan, menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk berpartisipasi penuh di madrasah. Kedua, mencegah putus sekolah, memastikan keberlanjutan pendidikan dan mencegah drop out akibat kesulitan finansial keluarga. 3. Pemerataan akses, menurunkan kesenjangan partisipasi antar kelompok, kaya, miskin, serta wilayah, kota, desa. Alokasi anggaran nasional 2025, total anggaran 1.758.641.200.000 rupiah untuk total kuota 2.277.824 siswa. Untuk MI ada 1.028.209 siswa dengan alokasi anggaran sekian. Untuk MTS ada 907.961 siswa dengan anggaran seperti tertera dalam layar. Untuk MA ada 341.654 siswa. Besaran dana dan alokasi peruntukan untuk MI kelas 2, 3, 4, 5 450.000 per tahun. Kelas transisi awal dan akhir, kelas 6 dan kelas 1 baru 225.000 per semester. MTS kelas 7 dan 8 750.000 per tahun. Kelas transisi awal dan akhir, kelas 9 dan kelas 7 baru 375.000 rupiah per semester. MA kelas 10 dan kelas 11 1.800.000 rupiah per tahun. Untuk kelas transisi, kelas 12 dan kelas 10 baru 900.000 per semester. Peruntukan dana PIP untuk buku, alat tulis, seragam, sepatu, transportasi, uang saku, iuran madrasah, kursus tambahan. Yang berhak menerima PIP, syarat mutlaknya berusia 6 sampai 21 tahun, aktif di madrasah, punya NSM, memiliki NISN dan NIK valid di sistem EMIS. Untuk jalur A atau utama otomatis terdaftar di pangkalan data DTKS atau Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos atau P3KE Kemenko PMK. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk jalur B, afirmasi, usulan atau SKTM, yaitu yatim piatu, disabilitas, korban bencana, anak narapidana, putus sekolah atau kembali belajar, yang wajib dibuktikan dengan SKTM atau form SPTJM atau form PIP titik 12 dari kepala madrasah untuk bisa menerbitkan KIP digital. Ekosistem dan tanggung jawab pelaksanaan untuk level 1 pusat, Direktorat KSKK, penentu kebijakan, pemadanan data, penerbitan SKPPK. Untuk level 2 provinsi dan kabupaten kota, verifikasi dan validasi usulan, sosialisasi, supervisi wilayah.
Untuk level 3, madrasah identifikasi siswa, pemutakhiran emis secara proaktif, pendampingan aktivasi rekening. Level 4, bank penyalur, pembuatan rekening simpel secara otomatis, penyaluran dana dalam batas waktu 30 hari, pelaporan status rekening. Mekanisme penyaluran untuk arus dana, yang pertama KPPN cairkan dana ke bank penyalur. Yang kedua, bank buka rekening simpel maksimal 7 hari. Langkah ketiga, bank transfer ke rekening siswa maksimal 30 hari kalender tanpa potongan dan tanpa biaya administrasi perbankan. Untuk arus datanya, pemutakhiran emis madrasah, berikutnya pemadanan DTKS atau P3KS secara sistem. Yang ketiga, SK penetapan dan terbit KIP digital di aplikasi SIPMA atau pusat. Matrik aturan aktivasi rekening simpel, aktivasi langsung untuk MI wajib didampingi orang tua atau wali murid atau guru. Aktivasi kolektif diperbolehkan buku tabungan diterima kepala madrasah atau guru berbekal surat kuasa form PIP.01/03. Untuk MTS dan MA aktivasi langsung, siswa dapat aktivasi mandiri bawa KTP, kartu pelajar, dan surat keterangan madrasah form PIP.04. Untuk aktivasi kolektif tidak diperbolehkan secara kolektif kecuali Provinsi Aceh. Bank wajib jemput bola ke madrasah atau siswa datang langsung ke cabang. Checklist dokumen persyaratan bank. Syarat mandiri atau langsung, fotokopi identitas diri berupa KTP ortu, KIP atau kartu pelajar, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan kepala madrasah form PIP.04. Untuk syarat kuasa kolektif khusus MI dan Aceh, surat kuasa kolektif bermaterai form PIP 03, surat keterangan kepala madrasah form PIP 04, SPTJM pencairan kolektif form PIP 05, SK pengangkatan kepala madrasah definitif dan KTP asli. Peringatan dana yang dicairkan kolektif wajib diserahkan kepada siswa maksimal 5 hari kerja, dibuktikan dengan kwitansi penerimaan. Pengecualian, pembatalan KIP dan pengembalian dana. Untuk trigger pembatalan, meninggal dunia, putus sekolah, data ganda, menolak KIP, atau sudah tidak miskin. Ini melalui madrasah identifikasi, Kemenak Kapko validasi form PIP 10, Kanwil usulkan pembatalan ke pusat form PIP 11, pengembalian kas negara jika rekening tak diaktifasi sampai batas waktu atau dana terlanjur ditarik kuasa tapi siswa tidak ditemukan, madrasah wajib mengembalikan dana via kode billing dari aplikasi SIPMA langsung ke teller bank. Roadmap dan kalender pelaksanaan PIP 2025 Januari-Maret, penyiapan dan harmonisasi, update emis pemadanan DTKS sinkronisasi. Untuk April-Juni pencairan semester genap, cut off data validasi SK pencairan dana. Juli-Agustus usulan baru, verifikasi usulan pemangku kepentingan dan madrasah. September-Oktober pencairan semester ganjil, cut off data tahap 2, penerbitan SK pencairan. Oktober-Desember optimalisasi dan evaluasi, monitoring wilayah, finalisasi laporan kas negara. Tata kelola pengaduan dan layanan informasi SIPMA, portal utama SIPMA, akses skip digital, update status siswa dan pengaduan elektronik terpusat melalui https://pipmadrasah.kemenak.go.id. Jalur alternatif layanan tatap muka via Kemenak Kabupaten Kota setempat atau Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu tingkat desa atau kabupaten. Email resmi saluran komunikasi tertulis ke Direktorat KSKK Madrasah melalui pip@madrasah.kemenak.go.id. Demikian, terima kasih.